manusia yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ini Al-Quran mujizat nih. Kalau seandainya ini Al-Quran turun kepada gunung, gunung akan hancur. Tapi kepada manusia, golbunya, hati-hatinya mampu menerima daripada makna Al-Quran, daripada intisari Al-Quran yang terpendam di dalamnya. Kita kan baru bacanya doang, ya kan? Padahal ada intisari yang terpendam di situ. Yang apabila turun itu kepada gunung, lau andalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lau andalna, jikalau turun andalna, kami turunkan andalna hadzal qur'an, ini Quran kepada siapa? Jabal, kepada la ra'aitahu, kalian akan melihat tuh gunung, la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Tuh gunung akan hancur karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum terima amanah Al-Qur'an, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini Quran enggak ada keraguannya di dalamnya. Jangan ragu antum dengan Al-Quran. Kok belum dapat perempuan, cari Quran bisa kali ada. Cari, jangan ragu. Kita kan baru artinya doang secara letter loh. Maknanya intinya pelajari sama orang yang paham tentang Al-Quran dalam-dalam aja. Makna-maknanya, inti-intinya. Oh, kita nggak bisa keterima kerja, cari di Al-Quran. Karena Allah yang bilang sendiri, hudal lil muttaqin. Apa hudan? Petunjuk buat orang yang takwa. Kalau kita mau dapat petunjuk dari Allah, ini susah banget dari kerjaan, susah banget dapat nerima pelajaran, otak buntu banget, banyak kan mecin nanti. Gimana nih caranya? Al-Quran ada petunjuknya. Cari, pelajari, cari guru jangan atur dulu, jangan guru ini doang. Kalau saya kan sama Bang Mansur belum jadi guru, cuma jadi pengantar kalian untuk bertemu dengan guru. Yang saya bilang kemarin, saya ini cuma nganterin doang kepada kalian untuk bertemu dengan guru-guru yang hakiki. Ada habaib kita, ada Duria Rasul. Maka datangnya majlis ilmu. Ini majlis Al-Fatah, babun, hanya pintu. Mereka para habaib adalah Madinah, kotanya ilmu. Oh, kata Sayyidina Ali, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ana Madinatul ilm. Kata Rasul, ana Madinatul ilm. Saya ini kotanya ilmu, wa aliyun babuha. Dan Ali adalah pintu. Ini kita nih majlis ta'lim Al-Fatah, babul ilm, pintunya ilmu. Dan mereka majlisnya para habaib, Madinatul ilm, kotanya cari keberkahan. Tujuan kita hadir di majlis ta'lim adalah tidak lain untuk menghargai, memuliakan anak cucunya baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul katakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintahin kepada kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, adibu auladakum bisalasati khisal. Didik anak-anak kalian, ajarin anak-anak kalian. Untuk apa? Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, cinta kepada Al-Quran. Alhamdulillah kita hadir di Al-Quran. Dan yang ketiga, hubbu nabiyyikum wa ahli baiti, cinta kepada Rasul dan cinta kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tujuan kita untuk mencintai anak Rasul, anak keturunan baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita punya teman ada habaib, oh boleh gimana mau muliain, jadi kita tahu ya. Misalnya kita punya teman yang baik, ada Farhan Alatas misalnya di bawah, dia begini, dia begitu, itu urusan dia sama Allah. Kita jangan permasalahin dosanya, itu dosanya dia sama Allah. Tugasnya kita muliain orang, muliain anak cucu keturunan baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ilmu yang sedikit ini akan barokah. Amin. Dengan apa? Dengan sebab muliain mereka anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majlisnya datangnya, ini banyak nih, datangnya hari Minggu, Ahad, datangnya. Kemarin ada Narif Al-Badri, saya hujan-hujanan datang kemarin. Buat apa? Buat cari barokah, ya barokah ilm.
ilmu saya dikit, gimana dikit bisa manfaat. Ini manfaatnya saya nggak punya ilmu, tapi antum mau duduk ada dengerin orang yang sedikit. Ini keberkahan namanya, jarang yang ada. Kemarin Habib Muhammad bin Umar Al-Attas bilang kan, ya ada seorang yang mimpi, ya, mimpi dikasih tahu, oh di jalan itu ada rezeki no. Ya kan? Kemudian tuh orang tanya, dikit banyak? Oh banyak dah. Kalau kita hitung mungkin ada 1 miliar kata Habibmu. Tuh orang tanya lagi, ada barokahnya nggak tuh rezeki? Oh nggak ada. Bisa deh nggak jadi. Nggak jadi. Banyak nggak barokah, nggak manfaat. Orang punya banyak ilmu, tapi nggak barokah, nggak manfaat. Saya bukannya menurunkan orang yang punya banyak ilmu, mungkin ilmunya nggak barokah. Ada orang yang banyak ilmunya bisa ngaji, tapi nggak bisa manfaatin ilmunya untuk hadir ke ilmu. Kalau ada orang yang punya ilmu banyak, bagus silakan. Tapi mereka yang ada ilmunya banyak nggak bisa ngajarin kayak begini. Mungkin nggak ada keberkahan. Keberkahannya ada di mana? Ada di majlisnya para habaib. Kalau antum mau barokah ilmu antum, maka hadiri majlis-majlis mereka. Niat ketika melihat mereka, ya Allah jadikan saya ilmu saya seperti mereka. Jadikanlah adab saya, akhlak saya seperti akhlak mereka. Niat. Hadir pandang wajahnya, niat ada mati. Kalau saya punya anak, jadikan anak-anak saya termasuk kelompok mereka. Hadirin besok tuh hari Minggu, Sabtu kan ya besok Minggu, hadirin sebanyak begini datang. Barokah cium tangan, kalau punya rezeki 20.000, 10.000, gemelin, ya. Insya Allah barokah. Ya, itu tuh kalau punya rezeki. Ada anak cucunya Rasul, duitnya banyakan dia, ya. Tapi kita pengen cari barokah walaupun sedikit, ya. Habib, ini ada rezeki sedikit, hadiah, doain Habib biar barokah, biar semoga bisa ngasih banyak, biar bisa nolongin majlis dan lain sebagainya. Tuh niat begitu. Datang habaib, ya, lihat mereka sama. Kalau kita mau lihat gini, mana sih anak cucunya Rasul? Oh sama kok, ada hidungnya, ya kan? Ada matanya, sama nggak? Sama. Tapi apa? Kedudukan mereka berbeda dengan kita. Hum kaliyakut bainal hajar. Mereka seperti mutiara, ya, di kumpulan batu-batu biasa. Gimana jadinya kalau batu mutiara berkumpul dengan batu kolar biasa? Mulia mana? Mutiara. Mereka kedudukannya seperti itu. Walaupun secara fisiknya sama, rambutnya hitam, kupingnya ada 2. Kalau anak Rasul kupingnya melingkar-melingkar gitu. Enggak sama. Mana sih anak cucu Rasul? Nah besok tanggal 21, ya, kami, ya, Majelis Ta'lim Al-Amin, ya, abang antum semua, Majelis Ta'lim Al-Amin, ya, abangnya Al-Fatah. Karena terbitnya dari malam Minggu waktu itu di musola Sirojul Munir, ya. Waktu itu Ustaz Barudin yang ada. Maka saya bicara sama Bang Nabi, gimana cara ngumpulin anak-anak? Ayo masih demen main harta, ayo kumpul aja. Ini barokah. Kalau antum mau cari barokah, ini ilmu. Barokah rezeki antum, kasih guru kalian, habaib kalian, kasih orang tua kalian. Walaupun orang tua nggak minta, ya gajian 200.000, ya. Pegang mah, buat apa? Buat beli cendol kayak mah, cincau kayak. Tejus. Ntar ujung-ujungnya kalau kita udah habis bulannya juga minta sama mak kita. Iya, mak pinjam dong mak kita. Nah itu cari keberkahan walaupun kita punya sedikit. Saya akui, saya orang yang nggak punya ilmu. Tapi kenapa antum mau dengar kan bingung kan saya. Ya kan? Saya akui ini nggak punya ilmu. Ilmunya mungkin sedikit, tapi keberkahan mungkin sebab saya hadir malam Selasa di Majelis Al-Munawwar. Mungkin sebab saya ngaji di Petamburan sama Habib Husain, mungkin dengan sebab saya ngaji di Madinatul Habib sama Habib Syauqi, mungkin sebab saya hadir di Kuitang, mungkin ini, mungkin itu. Di majlisnya para habaib, di situ ada barokah. Datengin, jangan cuma ngaji di sini dikit ilmunya. Di sini kalian cuma diri aja depan pintu. Saya bilang Majelis Ta'lim Al-Fatah Al-Amin, cuma pintunya doang, masuk ke dalam kotanya. Mana itu Madinatul Habib, ada Petamburan, Madinatul Rasul, ada malam Selasa, Majelis Rasulullah SAW. Itu majelisnya para aulia itu semuanya. Ya Majelis Rasulullah, ya, majelis apalagi ZM, datangnya jangan berhenti, hadir. Ya. Walaupun misalnya ada orang datang nggak ngerti bahasanya dan ini sebagainya, jangan lihat kata bahasanya. Saya bilang itu urusan dia sama Allah. Tujuan kita hormatin.
muliakan anak cucunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya besok ambil kesempatan dan saya minta tolong kepada antum semua yang bisa bantu, fadhol bantu. Ya. Ketika antum semua membantu dari perjuangan dakwah Rasul, pada hakikatnya ini bicara hakikat ilmu tingkat tinggi, nggak syariat lagi nih. Ilmu hakikat ma'rifat. Ketika antum bantuin majelis taklim, antum bantuin dakwah Rasul, pada hakikatnya antum nolongin diri antum sendiri. Majelis taklim antum gak bantuin, mau bantuin, kalau Allah kasih itu derajatnya naik, kalau Allah kasih itu kemudahan, itu majelis akan mudah. Tanpa bantuan antum juga begitu. Ketika antum mau bantuin, maka antum mau bantuin diri antum sendiri. Jadi saya mohon atas nama pribadi yang punya kesempatan, terutama tim Afro dan lain sebagainya, hadir yuk tanggal 21 malam Senin, insya Allah di XSLB. Hadir, di situ ada majelisnya para habaib anak cucu Rasul. Jangan pulang sebelum acara selesai, ambil kesempatan kita berjabat tangan, bermusafahah dengan para habaib. Tangan kita yang penuh dengan kotoran, yang sering mainin sabun dan lain sebagainya, ini cuci, ya, bukan dengan air. Cuci dengan salaman dengan para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Berharap ini tangan gak dibakar di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya harap yang punya kesempatan bantu tolong yuk hadir, terutama yang ada. Kenapa kata Bang Nado? Kenapa kemana kru-krunya alamin krunya cuma dikit itu juga. Jadi saya mohon karena Irbama pimpinannya nggak bisa, Abdul Abdullah juga nggak bisa. Jadi inilah jalanin aja, saya pokoknya jalan aja, ngalir aja kayak air ngalir di sungai. Kehidupan kita harus kayak begitu, ngalir aja. Ketemu batu, hantam, ya, jupret, ya, ketemu turunan terjun, turun, ya, gitu ngalir aja jalannya, jangan ikhtiar. Ya, anak-anak tanya gimana udah dibongkar, ya kalau nggak dibongkar ya udah di pertigaan tuh, ya, situ bikin panggung, bisa kemari, bisa kesono, gitu. Kalau nggak bisa juga nggak boleh, ya di rumah. Yang penting amal kita berbuat, kita bekerja. Mudah-mudahan yang kerjaannya yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon pada antum semua yang bisa kesempatan hadir tanggal 21 hadir. Terutama hadirnya aja deh, di situ ada cucunya Rasul, keturunannya kita pandang ya Allah, ini loh anak cucunya Rasul sama kok sama saya, tapi kedudukan mereka ya Allah tinggi. Dudukan mereka mulia, muliakan saya dengan sebab saya duduk berkumpul dengan mereka ya Allah. Muliakan kami dengan sebab kami duduk kumpul dengan mereka, dengan anak cucu keturunannya baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau bantu pada hakikatnya bantuin diri kita. In ahsantum ya saya bilang. In ahsantum li anfusikum. Jika kita berbuat baik, perbuatan baik itu untuk diri kita. Ketika kita sholat, Allah sholat, kita nggak sholat, Allah tetap maha qadir, maha kuasa, maha kaya. Ketika kita nggak sholat, Allah nggak jatuh miskin. Nah, Allah nggak butuh dengan sholat kalian, tapi kalianlah yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang sedikit dari orang yang bodoh tapi banyak ngomong, mudah-mudahan barokah. Maka saya himbau kepada antum semua besok hari Minggu hadir di majelis Madinatul Rasul, Madinatul Habib, penuhin, senengin hati anak cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penuhin, ajak semuanya ingetin. Gak usah pakai diumumin lagi lewat grup. Ya. Yang mau datang hadir lagi. Nggak ada teman, nggak ada ini. Jangan, ya. Jangan pakai nungguin itu. Jangan sampai setan tutup niat kita untuk berbuat baik. Mau ngaji, jalan. Ya, walaupun gimana kayak sekarang ya, antum hadir walaupun hujan, paksain hadir. Ya. Nanti alat bisa karena biasa. Kalau udah biasa datang nggak ada teman datang aja. Wah nungguin biasa Arul sama Alfi misalnya, nggak ada Arul lagi, nggak jadi dah ngaji. Mati, nggak jadi berbuat baik, nggak dapat tuh pahala majelis ilm yang dimana dikatakan kita duduk di taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayang, maka ketika berbuat baik jangan ditunda-tunda, laksanain dengan segera. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
sebelum kita tutup yang juga ada saudara terakhir maka dipimpin oleh saudara maaf tuh suara angko uyin angko pi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin di Depok untuk sementara di cancel dulu karena ibu orang tua dari Ian baru dari operasi, jadi kita nggak mau repotin karena harus karena kalau udah lihat kirimin aja apa yang udah disiapin. Karena Ian ini nggak tega kayak orang baca habis operasi Pindah tempat ya, apa yang udah diniatin dia mau kasih sama Mas. Tapi kalau emang mau tunda buat besok nggak apa-apa. Nanti jadi bagaimana macam ini? Iya Hah? Belum ada. Jadi untuk Sabtu depan untuk di grup aja nanti ya. Kira itu aja. Jadi kalau tadi yang kita bilang Subhanallah tanggal 21 ya. Khusus Subhanallah hadir duluan, bukan ada duluan sih. Khususnya ngomong ada duluan karena MC. Karena Subhanallah sangat dibutuhkan untuk tanggal 21 besok. Ya. Saya kira itu aja.
Terakhir saya mohon maaf pada para tenaga mungkin yang ada terganggu dengan acara ini. Kami atas nama Koordinator Majelis Kehormatan mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan yang ikhlas dapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami atas nama koordinator mengucapkan banyak terima kasih kepada Sohibul Bait untuk keluarga besar Bapak Muhammad Silatul Basta, keluarga besar dari Bapak Bagas, dan keluarga besar dari Bapak Ismail. Kami atas nama koordinator mengucapkan banyak terima kasih. Mudah